Hai guys, bersama Bang Boy. Ada 3 tokoh politik yang kemarin tadi malam baru aja dipersekusi habis dia ngasih ya ceramah politik ya, bukan ceramah politik sih, diskusi politik lah ya di UGM. Ada Sudaryono, Budiman, Sujatmiko dan juga Nusron Wahid. Sampai diusir loh guys, sampai harus segera masuk ke mobil. Nah, kita bahas ini agak aneh nih. Ini kayak ada sesuatu hal yang janggal banget di balik kasus ini. Apa itu kita bahas nih dia reaksinya. Nah, ini detik-detiknya guys ya. Jawabannya sesuai dengan saya semua punya sawah. Kalian digaji siapa? Tak bisa disalahkan. Go, Madun, go! Ini udah peperangan sebenarnya. Tapi Bang Boy nggak mau ngomong peperangan deh ya. Ini kayak ada yang menyusupi mereka sehingga mereka menolak untuk diskusi. Apa gunanya kalian demo-demo kalau ujung-ujungnya nggak mau diskusi? Kalian tuh nggak mau mendengarkan. Nanti kita akan Bang Boy akan kasih tahu ya kronologis detailnya ya. Tapi Bang Boy terlalu penasaran dengan kondisi dari dua orang ini ya, Nusron Wahid sama juga si Sudaryono. Kondisi mereka guys ya. Ini guys. Pak Nusron, boleh klarifikasi komentarnya tentang peristiwa tadi di GIK UGM? Pertama-tama saya senang sekali malam hari ini di malam tahun baru Hijriah saya bisa datang dan bersilaturahmi ke kampus UGM. Kami datang, ada panitianya baik-baik, ada surat izin lengkap dari rektorat, dan kita siap datang untuk berdialog dengan siapa saja, dengan sivitas akademika, dengan topik apapun, karena kami dari pemerintah sudah menyiapkan diri untuk memang siap untuk dibully, siap dicaci maki di hadapan siapapun, karena itulah konsekuensi daripada jabatan. Keren. Tapi rupa-rupanya pada malam hari ini takdir berkata lain, ada sekelompok orang yang ademokratis, yang ternyata tidak siap berdialog, tidak siap berdemokrasi, dan tidak siap untuk menerima dialog pemikiran yang mengedepankan memaksakan kehendak dan mengedepankan kekerasan. Karena itu kami sangat sayangkan forum yang harusnya dialog baik seperti di kampus-kampus yang lain tidak ada motivasi untuk mengebiri, tapi kita justru siap dikritik. Kalau memang ada yang salah, kita siap mengkoreksi. Kalau ada yang masukan, kita tindak lanjuti. Tapi ternyata digagalkan oleh sekelompok orang tertentu, dan itu tentunya mengecewakan dengan ratusan hadirin yang lain yang seharusnya berkeinginan untuk mengikuti acara itu dengan baik. Saya kira mari kita tegakkan demokrasi dengan cara yang berkeadaban atau civilized. Karena itu ruang diskusi dan ruang untuk berdebat di berbagai forum apapun tidak boleh ditutup dan tidak boleh monolog dengan menciptakan opini tunggal dari kelompok-kelompok tertentu saja. Kami siap melayani berbagai undangan-undangan kalau ada untuk adu data dan adu argumentasi. Kita semua tahu lah ya, kita sepakat banyak pejabat yang brengsek dan bajingan. Tapi ketika ada pejabat yang mau untuk buka diskusi, adu data, adu klarifikasi dan sebagainya, ya udah, perjuangan di situ. Kalau kalian nggak terlalu percaya sama pejabat, mohon maaf ya para mahasiswa ya, banyak kalian semua
Sudah jadi BEM dia, mengkritik pemerintah dia, selesai kuliah apa? Gabung ke partai politik. Si Tio yang paling membanggakan itu, nanti Bang Gu juga buat video khususnya ya. Yakin kau, dia itu anak Abah. Kalau Anies memimpin, emang dia gak jadi bagian dari rezim? Munafik semua kalian, betul kalian. Munafik semua kalian. Ini Pak Nusron ya, Pak Sudaryono. Oke, ya jadi saya, Pak Nusron dan Pak Budiman ya, hari ini kan kita mencoba untuk bisa berdialog dengan semua pihak, khususnya pihak kampus, dan kami datang ke UGM ya, dan sudah direncanakan lama, kemudian juga kita sudah izin dengan pihak UGM-nya, pihak berwenangnya, dan ini bukan event yang pertama. Kemudian ya kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi, ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah, dihadiri kayak apa aja kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan bagus, kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Kalau Anda lihat nanti di videonya ya, saya, Pak Nusron dan Pak Budiman berusaha stay. Karena menurut kami niat kami baik, kami silaturahmi dengan baik, kami ingin menjelaskan hal-hal yang barangkali belum terjelaskan, dan barangkali kalau memang ada koreksi, ada masukan, juga kita ingin perbaikan. Jadi intinya kan ini menegaskan bahwa kami di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo kami ini demokratis. Kami menghargai semua pendapat. Kalau kita punya pendapat, tentu saja kan harus menghargai pendapat orang lain. Nah tadi seolah-olah jadi ada pemaksaan untuk forumnya dihentikan begitu. Dan kami berusaha stay di situ cukup lama. Karena setelah itu kemudian kalau tidak salah ada yang lempar air, terus ada yang mukul pundak saya gini ya. Mungkin saya nggak tahu, saya merasa sudah ada yang mukul, ada orang yang lari. Kemudian udah nggak bener nih. Akhirnya kami keluar. Setelah kami keluar, kemudian kami ya karena memang tidak menginginkan ada sekelompok orang menginginkan tidak ada diskusi ya, kami mau pulang. Pada saat pulang di mobil dicegat. Kemudian kami dicari-cari. Karena dicari-cari ya kami keluar. Ya kan, mana Pak Nusron, mana Pak Daryono, mana? Ya udah kami keluar. Kemudian kami hadapi lagi, ayo apa, mau apa gitu. Akhirnya waktu jalan gitu, kemudian mereka menginginkan ada diskusi. Akhirnya kami bersila di jalan tadi kan bersila ya. Nanti ada lah itu videonya kalau nggak salah, kalau ada yang ngambil ya. Kami duduk bersila, kemudian kami menginginkan diskusi. Kebetulan Pak Budiman kan udah beda, kita nggak tahu Pak Budiman mana. Kelihatannya keluar di pintu yang lain. Mereka menginginkan Pak Budiman hadir. Saya pikir kan tadi kita diskusi di dalam, di tempat yang bagus. Betul. Dengan sistem yang baik, direkam, jadi kita ada pertanggungjawaban rekaman tadinya, berharap ada dialektika yang bagus, tapi kan ternyata tidak diinginkan oleh sekelompok orang ini. Nah, setelah kami keluar, kami nggak boleh dicegat, nggak boleh pulang, dicari kami keluar, kami duduk di lantai di aspal, kemudian kita berusaha untuk ya udah apa gitu. Ada yang menyampaikan tadi kalau nggak salah menyampaikan ini pesta babi. Karena statusnya Pak Nusron sebagai Menteri Agraria, kemudian adanya penggusuran dan lain-lain. Dan kami jelas, oke, kalau memang iya, dan ini barangkali kalau kawan-kawan tadi ya, adik-adik tadi misalnya ada yang lihat, ada yang nonton video ini, kami nggak ada masalah. Kami ongkosi pakai dana pribadi saya, ayo kita merauke. Yang dimaksud pesta babi, yang dimaksud penggusuran, siapa yang digusur, di mana yang digusur, ayo kita sama-sama ke sana. Itu yang kami sampaikan waktu kami cangkruan di aspal. Tapi kan akhirnya enggak. Ya mohon maaf, maksud saya udah nggak ada inilah, nggak ada jual beli pendapat yang enak menurut saya. Jadi akhirnya ya diskusi nggak bisa diteruskan. Jadi ya sudah, akhirnya kami naik mobil, terus kemudian kami pulang. Itu aja menurut saya. Jadi kalau ada apa namanya wacana atau teriakan-teriakan, wah Daryono dan Nusron kabur, tidak mau diskusi, ya itu gimana Mas Dar? Loh, kan kami yang datang tadi. Kami datang untuk berdiskusi. Yes. Nah itu untungnya ada video ya yang sudah Bang Bu tampilkan tadi. Sudah rusuh, sudah chaos. Yang harusnya duduk, semua duduk. Ada yang berdiri sebenarnya memang di belakang itu. Tetapi akhirnya sudah chaos karena semua sudah berdiri. Diskusi apa lagi yang mau mereka tampilkan? Makanya mereka udah
ini sudah gak kondusif. Mereka pergi. Dan ini adalah video guys ya. Ini adalah kronologisnya. Lebih tepat kronologisnya. Ini dia. Jangan ada yang menyentuh Tio. Setersinggung apapun, jangan punya pikiran untuk membuat suatu manuver yang mencelakai dia. Oke. Oke. Budiman Sujatmiko adalah pengkhianat reformasi. Pengkhianat reformasi. Semua di sini membicarakan Pancasila. Teman-teman, Apa yang kalian di sini pergi? Pergi. silakan. Silakan. Ayo. Kita diskusi. Ada yang mau dibicarakan? Terdengar kan? Ajakan untuk ayo diskusi. Tapi mereka bilang apa? Pergi. Kayak orang kesurupan. SPPG ini satuan penjilat Prabowo Gibran. Orang-orang ini pergi dari sini. Kayak bajingan. Kalian juga calon-calon penjilat ya kalian semua. Gak usah munafik. Ingat ya, calon-calon penjilat. Habis ini kalian pasti masuk pemerintahan, masuk partai-partai politik. Kalau dia memimpin, pasti kan dia akan jadi entah menteri, entah dubes, entah apa. Lalu kau bilang itu penjilat. Satuan penjilat Prabowo Gibran. Satuan penjilat. Anda pro demokrasi apa enggak? Anda pro demokrasi atau tidak? Kalau Anda pro demokrasi, ayo kita dialog. Anda pro demokrasi atau tidak? Hei! Anda pro demokrasi atau tidak? Kabinet anjing. Ayo! Kabinet bangsat. Prabowo anjing. Prabowo bangsat. Udah ya. Nah akhirnya mereka berteriak revolusi. Kita uji ya kata revolusi itu ya. Dan apa yang men-trigger sehingga harus ada kata revolusi. Ya. Ini nampak kali ada penyusupnya guys. Mereka minta revolusi, berarti seperti halnya apa yang dialami oleh Soeharto. Yaitu pengkudetaan Soeharto. Apa yang dibuat Prabowo sehingga dia layak untuk digulingkan, untuk adanya revolusi? Apa? Mengenai pesta babi. Ya, ini guys ya. Ini saat ketika sudah chaos ini, ya, 3 politikus tersebut diasingkan supaya diselamatkan dan mereka mengajak lagi dialog. Mana 3 orang itu? Akhirnya datanglah. Yang datang itu cuma Sudaryono sama Nusron Wahid. Duduk emperan di sini guys. Tapi kenapa gak ada kesadaran? Boleh saya ngomong? Sudah belum? Boleh, yuk. Nah, duduk loh guys ya, duduk ya. Duduk bersila di lantai. Tadi kan kita ini datang untuk menjawab semua kegundahan itu. Anda boleh ngomong apa saja. Tadi kita sudah buka di dalam forum itu. Sehingga Anda boleh tanya masalah kemiskinan, masalah MBG, masalah apa saja. Boleh bertanya dan kita jawab. Bahkan nanti kalau ada yang kurang baik, kita ajak Anda semua ikut. Misalnya, orang ngomongin pesta babi di Papua. Loh, ini saya kasih tahu. Misalnya pesta babi di Merauke, Anda misalnya, kalau mau, ayo kita pergi. Misalnya gitu loh. Bapak bersalah atau tidak? Hah? Bapak merasa bersalah atau tidak? Sebentar Mas. Kamu ini nanya tuh hakim. Kampus. Loh, kok kamu nanya tuh hakim? Nggak bisa begitu. Mas, sampean mahasiswa, saya pernah mahasiswa. Kita item-itemnya, ayo kita bedah bersama-sama. Kalian merasa bersalah atau tidak? Untuk apa? Salah Untuk apa? apa tidak merasa bersalah berarti? Loh, semua orang punya salah. Iya atau tidak? Semua orang punya salah. Sampai dulu mahasiswa. Iya. Sampai dulu santri. Iya. Sampai sekarang santri, kenapa? Saya menjadi santri paling malu ketika melihat Pak Nusron sebagai santri. Ora apa-apa. Wis ora apa-apa. 1.000 hektar
Apa? Apa? Berapa? Berapa? Ratusan ribu hektar. Ya, di mana? Ya, di mana? Kita lihat. Ya, di mana? Di mana? Lihat saja tata ruang itu. Hah? Siapa yang menentukan tata ruang itu? Bapak kan? Ya. Bayangin, Pak. Iya. Orang Papua itu harus tergusur di sana. Iya. Wes. Tangan Weh, lu getek denger kok ya. di sini. Udah. Itu kritikan. Tapi ada solusi yang mau ditawarkan oleh Nusron Wahid sama Sudaryono. Boleh jawab Pak Menteri? Boleh. Gini aja. Koordinatornya siapa Anda? Anda koordinator. Saya boleh gantian? Yang paling afdol itu kalimatul adli indah. Sultan. Iya. Sekarang gini Mas. Kalau Anda mengatakan saya menggusur orang Papua, kapan kamu mau tak ajak ke sana lihat? Hah? Nah, boleh. Loh, lihat yang saya gusur siapa? Loh, sebentar. Justru saya menyampaikan faktanya. Yang ayo. Lihatlah dampak dari film Pesta Babi. Banyak kelangkan-kelangkan yang nggak punya otak memakan mentah-mentah film tersebut dan mempertanyakan, Bapak bersalah nggak? Bapak harus mengaku bersalah, Pak. Harus. Tapi ketika ditantang, ayo kita challenge film itu. Apakah film itu benar atau tidak? Dengan apa? Datang ke sana langsung. Ya, untuk menguji film tersebut. Tapi lihat apa mahasiswa jawab? Bapak merasa bersalah nggak? Bukti apa? Kayak ada skenario yang bergerak, film bergerak ya, orang bagian film bergerak, membuat film yang hoax. Jedar, Bapak nggak bilang itu hoax ya, itu mungkin ada kebenaran juga. Tapi diglorifikasi dengan sedemikian rupa untuk menyerang pemerintah. Ya, menggulingkan pemerintah, oke? Tapi ada juga dari kelompok lain yang mengatakan, ayo kita bergerak atas dasar film tersebut. Kita cecat pemerintah, kita desak pemerintah untuk mengakui dia bersalah karena film tersebut. Tapi ketika diajak, ayo kita uji film tersebut, nggak mau mereka. Kesannya mereka tahu film ini memang film propaganda, tetapi mereka tetap kekeh untuk menggulingkan pemerintah karena memang mereka sedang disusupi dengan uang yang begitu banyak. Untuk seolah kayak masing-masing ini beda-beda jalan. Film itu punya motif sendiri, mahasiswa punya motif sendiri, padahal itu sama, satu rangkaian untuk desak pemerintah. Udah ketahuan banget, ini fakta-faktanya ya. Nggak mau diskusi, nggak mau ada solusi. Maunya apa? Revolusi. Wah, nggak punya otak kalian. Emang siapa? Coba kasih satu nama. Di tengah-tengah kondisi saat ini seluruh dunia merasakan dampak akibat Iran sama Amerika perang, yang bisa membuat Indonesia keluar dari krisis. Prabowo, mungkin dia juga sering blunder, Bang Boy akuin. Tapi lihat, korupsi dibantai habis. Ya, emang kau mau kasih ke Anies yang sering ceramah di UGM dan kalian hormati tersebut? Iya, sering kalian menghormati Anies, dipakai masjid dihormati. Kalian yakin ngasih Anies jabatan dan dia akan lebih baik? Hei, makanya jadi warga Jakarta dulu kau, biar kau tahu apa yang Anies kerjakan ketika dia menjabat menjadi gubernur. Munafik semua kalian, ya munafik. Ini diskusi Berapa? lihat. Saya semua orang punya salah, kamu juga punya salah. Wes, iki diskusi ora diskusi. Mohon maaf. Enggak apa-apa, wes enggak apa-apa. Enggak ada masalah, tapi Daya nggak mau. Mahasiswa, otak nggak dipakai. Udah tahu ada propaganda yang sedang menghancurkan negeri lewat film, lewat uang Soros. Kalian kok gak ngeh-ngeh sih? Percuma kuliah kalian. Jangan sampai mahasiswa di demo sama anak-anak SD ya. Anak SMP, anak SMA ya. Enggak sih, Pak Prabowo juga pasti gak mau sih. Tapi tolonglah, mahasiswa itu harusnya itu cerdas, berintelek. Tapi jangan kayak gini dong. Ada problem diskusi, ada solusinya. Lakukan dulu. Nanti kalau memang pas ketika kalian di Papua dan terlihat memang mereka berdosa, Nusron Wahid berdosa, nah gugat lagi mereka. Kalau kayak gini kan kayaknya kalian tuh hanya supaya revolusi, tetapi tidak punya dasar yang kuat. Mohon maaf ya, rakyat itu punya hati sekarang, punya pemikiran, punya mata. Ketika kayak gini-gini kan lakukan, mohon maaf ya.
Kalian tuh yang akan menjadi musuh masyarakat. Hai para mahasiswa. Thank you guys. Habis ini kita akan bahas CTO di channel ini. Tunggu terus. Bye-bye.